Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita kali ini pada pertemuan yang ke-12 dan kita masih pada bab 24 dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab 24 yaitu bab yang berbicara mengenai sihir dan hukum sihir. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh penulis yang membicarakan tentang kaitannya dengan sihir dan hukumnya. Maka sebelum kita melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Syekh, perlu kiranya kita mengetahui apa itu sihir. Adapun secara bahasa, sihir itu adalah ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuh. Jadi sihir itu secara bahasa adalah satu ungkapan yang menggambarkan tentang sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Ini adalah sihir. Jadi kalau kita bicara mengenai sihir maka itu adalah satu hal yang bersifat tersembunyi dan bersifat halus. Suatu sebab yang menjadikan sesuatu itu terjadi namun yang sifatnya halus dan tidak terlihat. Adapun secara syar'i, sihir itu adalah semacam mantra-mantra atau ucapan-ucapan atau obat-obatan tertentu atau pembakaran asap-asap atau juga ikatan-ikatan, puhul-puhul yang ditiup gitu ya. Yang mana itu semuanya memberikan pengaruh kepada hati dan badan sehingga membuat orang yang disihir itu sakit atau terbunuh bahkan gitu. Atau adanya pengaruh-pengaruh yang lain seperti berpisahnya antara suami dengan istrinya atau seorang laki-laki jatuh cinta yang berlebihan kepada seorang wanita yang menyihirnya atau sebaliknya. Nah, ini adalah pengertian daripada sihir. Dan sihir ini seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa sihir itu erat kaitannya dengan pertolongan syaitan erat kaitannya dengan pertolongan syaitan dan terjadinya sihir itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka sihir itu akan bisa memberikan pengaruh. Namun apabila sihir itu tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan memberikan pengaruh apapun. Namun karena sihir ini erat kaitannya dengan bekerja sama dengan syaitan, maka tentu di situ ada hal-hal yang bersifat kekufuran dan kesyirikan yang diinginkan syaitan kepada orang-orang yang menggunakan jasanya di dalam praktek sihirnya. Sehingga sihir ini sangat dekat dengan kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sihir itu adalah termasuk kekufuran. Walakinasy syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Nah, kemudian disebutkan di sini dari Jundub marfu'an diangkat hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan haddus sahiri darbuhu bis-saif. Jadi hukuman bagi penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan as-sahih annahu mauquf. Yang sahih adalah bahwa perkataan haddus sahir darbu bis-saif tadi itu adalah mauquf, hanya sampai kepada Jundub saja, tidak sampai kepada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan di sini wa fi sahihil Bukhari, dari Sahih Al-Bukhari dari Bajalah Ibnu Abadah beliau mengatakan kata Umar bin Khattab semasa beliau menjadi Amirul Mukminin pernah menulis surat memberikan keputusan aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, hendaklah kalian membunuh setiap penyihir laki-laki maupun perempuan. Qala, maka Bajalah menceritakan faqatalna thalatha sawahir, maka kami menghukum mati 3 penyihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Ada juga riwayat yang sahih dari Hafsah, dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah memerintahkan untuk menghukum mati seorang budak wanita yang dia miliki
yang mana kala itu budak wanita ini menyihir beliau. Ya, fakutilat, maka dihukum mati budak tersebut. Ya, wa kadzalika shahha an Jundab, dan demikian juga ya ada riwayat yang sahih dari Jundab tentang hal ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukuman bagi penyihir itu adalah dihukum mati, itu adalah bersumber dari 3 dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan Syekh di sini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bagi penyihir itu adalah dia dibunuh ya, dihukum mati. Jika seseorang itu sudah ditengarai dia penyihir dan dia benar-benar seorang penyihir, maka dia ditangkap dan dihukum mati dan tidak diminta bertobat. Ya, tidak diminta untuk dia bertobat ya, tapi segera dihukum mati. Ya. Jadi kalau kita perhatikan juga di masa salaf kala itu atau para sahabat kala itu ada ya para penyihir bermunculan yang kemudian dihukum mati oleh para sahabat. Nah, tentunya di masa kita sekarang bahkan lebih banyak lagi tentunya ya jumlah penyihir yang muncul, sehingga ya, hukuman mati bagi penyihir ini sebetulnya ya lebih layak untuk ditekankan di masa sekarang ya. Karena sihir ini adalah perkara yang membahayakan, tidak hanya membahayakan akidah tapi juga membahayakan orang lain yang disihir. Ya, dan kemudian pengaruh sihir ini juga sangat-sangat berbahaya, dan kemudian jika sihir ini terjadi maka sulit bagi kita untuk melacaknya ya, karena tidak terlihat ya, sesuatu yang tidak terlihat, sehingga para penyihir tentunya layak untuk dibasmi, diberantas dan dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin, dalam hal ini mereka yang bertanggung jawab dalam menentukan hukumannya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Qulu qauli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.